Kita lanjutkan ke pembahasan jilid 4, yaitu tentang isim mustaq atau isim yang dibentuk dari kata lain. Isim mustaq yang berupa mubalaghah. Mubalaghah adalah isim fa'il yang menunjukkan makna banyak yang diikutkan wazan-wazan mubalaghah. Wazan mubalaghah yang dirumuskan atau yang beraturan atau qiyasi ada 5, yaitu fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'ilun, mif'alun. Latihan menentukan mubalaghah. Fa'alun tanpa harokat dibaca fa'alun menjadi fa'alun. Fa'alun tanpa harokat dibaca fa'alun menjadi fa'alun. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athimin. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Kafarun adalah mubalaghah karena menunjukkan makna banyak yang berwazan fa'alun. Dasarnya fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu wazani fa'alun utawa mif'alun dudu mana akelan wazan fa'ulun. Contoh berikutnya kita baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannasi. Min syarril waswasil khannas. Khannasun adalah mubalaghah karena menunjukkan makna banyak yang berwazan fa'alun. Contoh ayat dibaca Kang Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta alaihim bijabbarin. Wa ma anta alaihim bijabbar. Jabbarun adalah mubalaghah karena menunjukkan mana banyak yang berwazan fa'alun. Ini dibaca apa Kang Ami? Alaihim. Kenapa dibaca kasrohim? Karena sebelumnya berupa ya sukun. Ini dibaca apa Kang Ami? Bijabbarin. Bi termasuk apa? Huruf jar. Huruf jar hukumnya apa? Mabni. Setelah huruf jar hukumnya apa? Jar atau majrur. Dibaca apa? Bijabbarin. Kenapa dibaca kasroh? Karena setelah huruf jar. Huruf jarnya apa? Bi. Kenapa ditanwin? Karena tidak ada al. Kita ke kolom kiri. Fa'ulun tanpa harokat dibaca fa'ulun menjadi fa'ulun. Fa'ulun tanpa harokat dibaca fa'ulun menjadi fa'ulun. Fa'ilun tanpa harokat dibaca fa'ilun menjadi fa'ilun. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana
perhatikan contoh ayat di sini. Wa kana syaitanu lirabbihi kafuran. Karena pengamalannya bagaimana anak-anak? Merupakan mubtada menjadi isimnya karena menasabkan khobar menjadi khobarnya karena. Merofakkan mubtada menjadi isimnya kana, menasabkan khobar menjadi khobarnya kana. Wa kana di sini ada tanda lingkaran. Berarti tanda apa anak-anak? Titik. Kalau ada 2 titik, maka namanya apa? Titik koma. Titik koma. Asyaitonu. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi isimnya Karena menjadi isimnya kana. Sebelum ada kana, asyaitonu di sini kedudukannya menjadi mubtada. Akan tetapi setelah ada kana, maka berubah menjadi isimnya kana. Dibaca apa anak-anak? Lirabbihi. Li termasuk apa? Huruf jar. Li rabbihi termasuk susunan apa? Rabbihi. Idhofah. Idhofah adalah Gabungan 2 isim atau lebih. mudhofnya mana? Rabbi. Mudhof syaratnya bagaimana? Tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Hi menjadi apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Rabbihi. Kenapa tidak dibaca hu? Karena sebelumnya harokat kasroh. Karena sebelumnya harokat kasroh. Kafu. Ron. Kenapa dibaca nasab? Karena menjadi khobarnya karena. Karena menjadi khobarnya kana. Contoh ayat kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha laisa bidzalamil lil abidi. Wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Zalamin adalah mubalaghah Karena menunjukkan mana banyak yang berwazan fa'alun. Contoh yang terakhir dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha huwal aliyyul kabiru. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kabirun adalah mubalaghah karena menunjukkan mana banyak yang berwazan fa'ilun. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Contoh mubalaghah yang berwazan mif'alun. Contohnya adalah mifdalun. Fa'ilun. Contohnya adalah malikun dan hadirun. Isim mustaq antara lain isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, mubalaghah, isim tafdil, isim zaman, isim makan, isim alat, masdar mim. Kita buka halaman 27, masih isim mustaq yang berupa mubalaghah. Wazan mubalaghah yang tidak dirumuskan atau simai berwazan bersama-sama anak-anak fu'ulun, fu'alun, fi'ilun, fa'alatun, fa'ulun, fai'ulun, mif'alun, mif'ilun. Latihan menentukan mubalaghah yang tidak beraturan dan berilah makna kang akeh atau kang banget atau moho atau dalam bahasa Indonesianya yang banyak atau maha. Contohnya kita baca bersama-sama. Kudusun kang maha suci adalah mubalaghah karena
Kita lanjutkan halaman 28. Isim mustaq yang berupa isim zaman atau isim makan berwazan maf'alun atau maf'ilun. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan zaman, sedangkan isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat. Latihan menentukan isim makan dan isim zaman, dan berilah makna enggon atau waktu titik-titik atau tempat titik-titik atau waktu titik-titik. Maf'alun tanpa harokat dibaca maf'alun menjadi maf'alun. Maf'alun tanpa harokat dibaca maf'alun menjadi maf'alun. Contohnya dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maq'adun enggon lunggu adalah isim makan karena menunjukkan tempat berwazan maf'alun. Maq'adun waktu lunggu adalah isim zaman karena menunjukkan waktu berwazan maf'alun. Marma enggon balang adalah isim makan karena menunjukkan tempat berwazan maf'alun. Marma waktu malam adalah isim zaman karena menunjukkan waktu berwazan maf'alun. Maktabun enggon nulis adalah isim makan karena menunjukkan tempat berwazan maf'alun. Maktabun waktu nulis adalah isim zaman karena menunjukkan waktu berwazan maf'alun. Kita lanjutkan ke kolom kiri. Maf'ilun tanpa harokat dibaca maf'ilun menjadi maf'ilun. Maf'ilun tanpa harokat dibaca maf'ilun menjadi maf'ilun. Contohnya dibaca bersama-sama. Maulidun enggon lahir adalah isim makan karena menunjukkan tempat berwazan maf'ilun. Maulidun waktu lahir adalah isim zaman karena menunjukkan waktu berwazan maf'ilun. Maulidun berwazan maf'ilun karena fa'ilnya huruf ilat. Mauqi'un enggon tiba adalah isim makan karena menunjukkan tempat berwazan maf'ilun. Mauqi'un waktu tiba adalah isim zaman karena menunjukkan waktu berwazan maf'ilun. Mauqi'un berwazan maf'ilun karena fa'ilnya huruf ilat. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Semua isim zaman atau isim makan berwazan maf'alun. Berwazan maf'ilun jika yang pertama fi'ilnya berupa huruf ilat, seperti contoh maulidun. Waw di sini adalah fa fi'il, lam ain fi'il, dal adalah lam fi'il. Karena di sini fa fi'ilnya berupa huruf ilatnya adalah wawu, maka isim zaman atau isim makannya mengikuti wazan maf'ilun. Yang kedua adalah ain fi'ilnya berupa ya, seperti contoh mabitun. Ba di sini adalah fa fi'il
ya di sini ain fi'il, ta di sini adalah lam fi'il. Karena ain fi'ilnya berupa huruf ya, maka isim zaman atau isim makannya mengikuti wazan maf'ilun. Yang terakhir adalah semua hurufnya sahih, akan tetapi ain fi'ilnya dibaca kasroh pada mudhari'nya. Contoh yajlisu, apabila mengikuti wazan maf'ilu tetapi tidak dengan syarat di atas, maka hukumnya simai. Yang menentukan adalah kamus, seperti contoh masjidun, madinya adalah sajada yasjudu. Selanjutnya adalah isim mustaq yang berupa isim alat. Isim alat adalah isim yang menunjukkan alat dengan mengikuti wazan isim alat. Wazannya adalah bersama-sama anak-anak mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Mif'alun tanpa harokat dibaca mif'alun menjadi mif'alun. Mif'alun tanpa harokat dibaca mif'alun menjadi mif'alun. Mif'alatun tanpa harokat dibaca mif'alatun menjadi mif'alatun. Selanjutnya kita latihan menentukan isim alat dan berilah makna alat titik-titik. Bersama-sama anak-anak. Miftahun, alat kanggo buka atau kunci, adalah isim alat karena menunjukkan alat yang mengikuti wazan mif'alun. Miqradun, alat kanggo gunting, adalah isim alat karena menunjukkan alat yang mengikuti wazan mif'alun. Miknasatun, alat kanggo nyapu, adalah isim alat karena menunjukkan alat yang mengikuti wazan mif'alatun. Mibradun, Pendingin adalah isim alat karena menunjukkan alat yang mengikuti wazan mif'alun. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Wazan isim alat yang lain dibaca bersama-sama anak-anak. Fa'ilatun, fa'ulun, fa'alatun, fi'alun. Contohnya juga bersama-sama. Saqiyatun, Sakurun, kasaratun, irasun. Selanjutnya adalah isim tasghir atau mengecilkan. Berwazan fu'ailun untuk 3 huruf, fu'ailun untuk 4 huruf, dan fu'ailun untuk 5 huruf. Faedahnya adalah mengecilkan, menyedikitkan, dekatnya waktu, dan dekatnya jarak. Latihan menentukan isim tasghir dan berilah makna titik-titik cilik atau titik-titik kecil. Contoh dibaca bersama-sama anak-anak. Abdun, kawula, tasghirnya ubaidun, kawula cilik, berwazan fu'ailun, dasarnya fu'ailani ja'ali sulasi idza saghartahu nahu qudain fi qada fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqqa
Contoh berikutnya dibaca Kang Asnawi. Jundun, tentara. Tazkirnya Junaidun, tentara cilik berwazan fu'ailun. Dilanjutkan Kang Asnawi. Rajulun, wong. Tazkirnya Rujailun, wong cilik berwazan fu'ailun. Contoh berikutnya dibaca Kang Najib Ilhamsyah. Dirhamun, dirham. Tazkirnya Turaihimun, dirham cilik berwazan fu'ailun. Dirhamun, dirham. Tazkirnya Turaihimun, dirham cilik berwazan fu'ailun. Contoh berikutnya dibaca Kang Ikul. Usfurun, manuk. Tazkirnya Usaifirun, manuk cilik berwazan fu'ailun. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Cara mentasghirkan kata yang huruf keduanya berupa huruf ilat, maka dikembalikan aslinya. Seperti contoh, babun, tasghirnya adalah buaibun. Nabun, tasghirnya adalah nuyaibun. Bila tidak diketahui aslinya, maka diganti wawu. Contohnya, ajun, tasghirnya waijun. Syairun, tasghirnya adalah syuairun. Bila huruf ketiga huruf ilat, maka diganti ya. Contoh, kitabun, tasghirnya kutayyibun. Aso, tasghirnya usayyun. Selanjutnya adalah isim mustaq yang berupa masdar mim. Masdar mim yaitu masdar yang diawali mim. Masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Wazan-wazannya yang sulasi mujarrad berwazan maf'alun dan maf'ilun. Yang selain sulasi wazannya sama dengan isim maf'ulnya. Latihan membuat masdar mim berwazan maf'alun. Bersama-sama anak-anak. Daraba, masdar mimnya madrabun, mengikuti wazan maf'alun. Lanjutkan. Nazara, masdar mimnya maudharun, mengikuti wazan maf'alun. Syariba, masdar mimnya mashrabun, mengikuti wazan maf'alun. Yang terakhir, Sami'a, masdar mimnya masma'un, mengikuti wazan maf'alun. dilanjutkan kolom kiri latihan membuat masdar mim berwazan maf'ilun. Bersama-sama anak-anak. Wa'ada, masdar mimnya mau'idun, mengikuti wazan maf'ilun. karena Fafi'ilnya berupa wawu. waqafa, masdar mimnya mauqifun, Mengikuti wazan maf'ilun karena fafi'ilnya berupa wawu. yang terakhir wajaba, Masdar mimnya maujibun, mengikuti wazan maf'ilun karena fafi'ilnya berupa wawu. kita lihat keterangan yang ada tanda bintangnya. Masdar sulasi yang berwazan maf'ilun syaratnya diawali wawu, lam fi'ilnya huruf shahih. Wawu tersebut pada waktu mudhari'nya dibuang. Contoh, wa'ada, ya'idu. Pada mudhari'nya wawu tersebut dibuang, maka menjadi mau'idun. Waroda, yaridu. Maka ketika masdar mimnya mengikuti wazan maf'ilun, maka dibaca mauridun. Masdar mim yang mengikuti wazan maf'ilun, maf'ilatun,
tetapi tidak memenuhi syarat di atas, maka tidak termasuk mengikuti rumus atau tidak beraturan atau simai. Untuk lebih tepat, yang menentukan adalah kamus. Seperti contoh, roja'a, masdar mimnya marji'un, arafa, masdar mimnya ma'rifatun, qadaro, masdar mimnya maqdiratun. Kita lanjutkan halaman 31 tentang isim mustaq yang berupa isim tafdil. Tafdil adalah isim mustaq yang menunjukkan bahwa ada dua kata yang mengandung arti sama, namun salah satunya ada yang melebihi yang lain. Berwazan af'alu, muannasnya fu'la, dan af'alu termasuk ghairu munsharif atau tanpa tanwin, rafa' dhamma, nasab, dan jernya fathah. Isim ghairu munsharif kenapa anak-anak? Af'alu ini Sifat yang mengikuti wazan af'alu. Kata syarrun dan khairun yang digunakan tafdil asalnya adalah asyarru dan akhyarun. Latihan membuat isim tafdil. Contohnya dibaca bersama-sama anak-anak. Shaghirun, kang cilik, tafdilnya asgharu, kang luwih cilik, muannasnya sughra, dasarnya sumin masuhin min huid, ta'ajubi af'alalin, tafdili wa balad ubi, wazane tafdil rupa wa zan af'alu, contone ahsanulan uga afdalu. Contoh kolom kiri dibaca Kang Hilman. Hasanun, kang bagus, tafdilnya ahsanu, kang leuwih bagus, muannasnya husna. Dilanjutkan. Safilun, kang rendah, tafdilnya asfalu, kang leuwih rendah, muannasnya sufla. Yang terakhir. Qaribun, kang parek, tafdilnya aqrabu, kang leuwih parek, muannasnya kurba. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya di sini. Isim tafdil ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama adalah tanpa al dan tidak dimudhafkan, bermakna lebih titik-titik atau luwih titik-titik. Hukumnya wajib mufrad mudzakkar dan ada min setelahnya. Contoh, Zainabu afdalu min Fatimata. Kita perhatikan di sini, Zainabu afdalu min Fatimata. Apabila ada isim tafdil, tidak ada al dan tidak dimudhafkan dengan kata setelahnya, maka hukumnya wajib mufrad mudzakkar, meskipun sebelumnya Zainabu ini berdhamir hiya, akan tetapi afdalu tetap mudzakkar. Hukumnya wajib mufrad mudzakkar dan ada min setelahnya. Contohnya lagi, Zaidun ajmalu min Sa'idin. Yang kedua adalah dimudhafkan pada nakirah, bermakna luwih atau lebih atau paling titik-titik. Hukumnya wajib mufrad mudzakkar dan membuang min dan majrurnya. Contohnya, hadza ajmalu rajulin, hadzani ajmalu rajulaini, hadhihi ajmalu imra'atin. Kita perhatikan contoh di sini. Karena isim tafdilnya dimudhafkan pada isim nakirah, ajmalu rajulin dimudhafkan dengan rajulin nakirah,
ajmalu rajulaini dimudhafkan dengan nakirah, maka hukumnya wajib mufrad mudzakkar meskipun sebelumnya ini tasniyah atau sebelumnya muannas. Akan tetapi karena isim tafdilnya dimudhafkan pada nakirah, maka hukumnya wajib mufrad mudzakkar. Dasarnya wa illi manqulin yudhaf au jurrida ulzimatan kirong wa ayyuha ada tabdil kang dimudhafna isim nakirah mufrad mudzakkar tanpa min ojo goro. Yang ketiga adalah isim tafdil dengan al, bermakna lebih titik-titik atau paling titik-titik. Hukumnya harus sesuai dengan kata sebelumnya dan tanpa min serta majrurnya. Contoh, huwal afdalu, humal afdalani, humal afdaluna, atau al afadilu, hiyal fudla, hunnal fudlayatu. Ketika isim tafdilnya ada al, maka menyesuaikan dengan kata sebelumnya. Apabila kata sebelumnya mudzakkar, mufrad mudzakkar, maka tafdilnya juga harus mudzakkar. Ketika sebelumnya itu musanna, maka tafdilnya juga harus musanna. Apabila sebelumnya jamak mudzakkar, maka tafdilnya juga harus ikut jamak mudzakkar. Ketika sebelumnya berupa muannas, maka tafdilnya juga harus muannas. Dan ketika sebelumnya jamak muannas, maka tafdilnya juga harus ikut jamak muannas. Yang keempat adalah dimudhafkan pada ma'rifat, bermakna luwih titik-titik atau paling titik-titik. Hukumnya tanpa min dan majrurnya, boleh mufrad mudzakkar, boleh sesuai dengan sebelumnya. Yang paling banyak adalah yang mufrad mudzakkar. Dasarnya watilhu al-libqun wa ma limarifat udifadu wajhaini an limarifat lamun tafdil dimudhafa ke marifat tanpa minlan mufrad mudzakkar kang tepat. Kita perhatikan lagi keterangan yang ada tanda bintangnya. Terkadang isim tafdil yang tanpa min bermakna isim fa'il. Contoh, rabbukum a'lamu bikum, bermakna rabbukum alimun bikum. Atau bermakna sifat musyabbaha. Contoh, wa huwa ahwanu alaihi, bermakna wa huwa hayyinun alaihi. Tidak semua af'al tafdil muannasnya berwazan fu'la, atau lebih tepatnya kita lihat di dalam kamus. Selanjutnya adalah isim mustaq yang berupa nasab, kang bangsa. Cara membuat nasab dengan menambahkan ya tasdid yang sebelumnya dibaca kasroh. Bila diakhiri tak, maka tak tersebut dibuang. Bila diakhiri alif, maka alif diganti waw. Latihan membuat nasab. Baca bersama-sama anak-anak. Contohnya, Arabun, nasabnya Arabiyun, muannasnya Arabiyatun. Dasarnya ya Wa kullu ma tali kasruhu
fil dadi nasab Arabiyun maknane kang bangsa Arab. Dilanjutkan bersama-sama contohnya. Qiyasun, nasabnya qiyasiyun, muannasnya qiyasiyatun. Ajamun, nasabnya ajamiyun, muannasnya ajamiyatun. Dinun, nasabnya diniyun, muannasnya diniyatun. Fatimatu, nasabnya fatimiyun, muannasnya fatimiyatun. Lughatun, nasabnya lughawiyun, muannasnya lughawiyatun. Kita buka halaman 33 tentang kumpulan 6 isim atau yang kurang dari 3 huruf. Asma sita antara lain bersama-sama anak-anak. Abun, bapak. Akhun, saudara. Hamun, ipar. Fu, mulut. Lu, yang punya. Hanu, anu. Dasarnya. Nindakazu insubatan abana wal famuhai tumimu min rubana akun akun kamun kada kawanu wanak sofi hadal akhiri asanu asma sita iku rupa nedulan fulan lafat abun akun hamun lan hanu. Bersama-sama. Rafa wau perpanjangan doma, nasabnya alif perpanjangan fathah, jernya ya perpanjangan kasrah, dengan syarat dimudhafkan pada selain ya. Dasarnya farfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya imma minal asma asif asma sita rafa inganggone wawu nasab alif ceria sedopo sinau. Kita perhatikan di bawah ini. Abun, rofaknya abuhum, nasabnya inna abahum, dan jernya min abihim. Asma sita, rofaknya memakai wawu ketika nasab dengan alif dan jer dengan ya, dengan syarat dimudhafkan pada selain ya domir. Contoh ayat kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahum akhuhum. Idh qala lahum akhuhum. Akhun adalah asma sita rofa wawu nasab alif jer dengan ya. Ketika rofa kalau dimudhafkan dengan hum maka menjadi bagaimana anak-anak? Akhum. Kalau kemasukan inna maka menjadi inna akhum. Kalau
Kalau kemasukan min maka menjadi min akhihim. Contoh yang terakhir dibaca Kang Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu dzul fadlil azimi. Wallahu dzul fadlil azim. Dzu adalah asma sita, rofa, wawu, nasab, alif, jar dengan ya. Ketika rofa dibaca apa Kang Rahmatullah? Zu. Ketika kemasukan inna maka dibaca apa? Za. Ketika kemasukan min maka dibaca apa? Zi. Ya abi bisa diganti ya abadi. Ya abi bisa diganti ya abadi. Yang mana asalnya ya abi? Asalnya adalah ya nida, kata abun, dan ya domir, maka menjadi ya abi. Bisa diganti dengan ya abadi. Contoh ayat dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا ya abati, asalnya ya abi. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Asma sita bila tidak dimudhafkan. Benar, Bun. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Asma sita bila tidak dimudhafkan maka rofa dhamma, nasab fathah, jar kasrah. Bila dimudhafkan dengan ya dhamir maka dibaca kasrah, yaknya sukun. Khusus kata abun yang bertemu dengan ya dhamir bisa diganti dengan abadi. Apabila diberi huruf ya jadinya ya abadi. Dasarnya bersama-sama anak-anak. Dasarnya wa finnida abadi ummati arad wa sir awif tawaminal yattaiwat ya abibi sodi ganti ya abati ya ummi bi sodi ganti ya ummati. Kita lanjutkan ke pembahasan bab 5 yaitu tentang isim mu'tal atau isim yang cacat. Yang pertama adalah isim cacat atau isim mu'tal yang berupa isim maksur yang diakhiri alif. Isim maksur adalah isim yang diakhiri alif, baik yang berbentuk alif tegak atau alif yang bengkok seperti ini, yang sebelumnya berharokat fathah. Rafa, nasab, dan jernya tetap atau dikira-kirakan tidak berupa kasrah yang nampak. Ad-dunya, rafa'nya ad-dunya, contoh nasabnya innad dunya, contoh jernya fid dunya. Jadi rafa', nasab, dan jernya tetap atau dikira-kirakan. Al-husna, rafa'nya al-husna, nasabnya innal husna, jernya bil husna. Contoh ayat kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
Contoh ayat dibaca Kang Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liulil albabi. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Dzikra adalah isim mu'tal yang maksur karena di akhiri huruf ilat berupa alif. I'rabnya semuanya tetap atau dikira-kirakan. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Alif layyinah atau alif yang bengkok yang sebelumnya berciri harokat fathah, bila digandeng dengan isim lain maka alif layyinah menjadi alif yang tegak. Seperti contoh aso bertemu dengan dhamir mutasil ka yang asalnya bengkok maka menjadi tegak karena digandeng dengan isim lain menjadi asoka. Dan dzikra bertemu dengan dhamir mutasil ha maka menjadi dzikroha. Isim mu'tal atau isim cacat yang kedua adalah isim mankus atau isim yang diakhiri ya. Isim mankus adalah isim yang diakhiri ya yang sebelumnya berupa kasrah. I'rab rafa dan jernya tetap atau dikira-kirakan, akan tetapi pada waktu nasabnya diperlihatkan dengan fathah. Ar-radi, rafa'nya ar-radi, contoh jernya bir-radi, contoh nasabnya innar radiyah. Ketika rafa' dan jer maka tetap atau dikira-kirakan, akan tetapi ketika nasab diperlihatkan dengan fathah. Radin, rafa'nya radin, contoh jernya biradin, contoh nasabnya inna radiyan. Contoh ayat dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zani adalah isim mu'tal yang mankus karena diakhiri huruf ilat berupa ya. I'rab rafa dan jernya tetap, nasabnya dengan fathah. Dasarnya wasami mutalam minat asma'i ma'akal mustafa wal murtaqi makarima wa ayyu fi'lin akhirum minhu alif awawun aw yaun famutalan urif isim mutal akhiru wa alif ya fi'il mutal akhire wawu alif ya wasa Terus wasani mangkusun wanas budohar warafuhu yun wakada aidan yujar isim akhire yaiku aran mangkus jerofate tabna sabe fathah khusus. kita perhatikan anak-anak. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zani termasuk apa? Isim mankus. Isim mankus adalah apa? Isim
yang diakhiri ya. Rofaknya dibaca apa? Az-zani. Kalau kemasukan huruf jarbi maka menjadi apa? Biz-zani. Ketika nasab maka menjadi bagaimana? Inna. Az-zaniyah. Ketika nasab diperlihatkan dengan fathah. Fathah. Nah, ayat dibaca Kang Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawur. Antaradin adalah isim mu'tal yang mangkus karena diakhiri huruf ilat berupa ya, i'rab rofa, dan jernya tetap, nasabnya dengan fathah. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Isim mankus, bila alnya dibuang maka ya diganti dengan tanwin, dinamakan tanwin iwat. Contoh, az-zani, bila tidak ada alnya maka menjadi zanin.